berarti Adam dan Hawa percaya bahwa anak ini akan membawa harapan baru, menggantikan kehilangan yang mereka alami. Ketika anak itu lahir, Adam merasakan kebahagiaan yang telah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad SAW, keluarga, sahabat, dan seluruh pengikutnya hingga akhir zaman. Di kisah sebelumnya, kita telah menyaksikan bagaimana kehidupan pertama di bumi terus berkembang. Kaum keturunan Sith yang awalnya hidup dalam ketaatan, mulai tergoda oleh kemewahan dan kesenangan dunia yang ditawarkan oleh kaum Qabil. Godaan setan semakin kuat, dan kini manusia dihadapkan pada pilihan besar bertahan dalam keimanan atau tenggelam dalam arus kesesatan. Lalu, bagaimana kelanjutan kisah ini? Mari kita lanjutkan. Waktu terus berlalu, tetapi luka kehilangan itu masih terasa. Setiap pagi, Adam melihat ke cakrawala, berharap bahwa ia bisa mengubah masa lalu. Tetapi ia tahu itu mustahil. Hawa juga masih berduka, kehilangan Habil adalah pukulan yang berat baginya. Namun, mereka berdua tahu bahwa kehidupan harus terus berjalan, mereka harus menerima takdir yang Allah tetapkan. Adam tahu bahwa ia harus menguatkan Hawa, ia tidak bisa membiarkan kesedihan merenggut semangat hidup mereka. Dengan lembut, ia berkata kepada Hawa, Allah Maha Bijaksana, kita harus percaya bahwa di balik semua ini, ada rencana yang lebih besar. Hawa mengangguk pelan, mencoba menguatkan hatinya. Ia percaya bahwa Allah tidak akan meninggalkan mereka dalam kesedihan selamanya. Di dalam kesedihannya, Adam tidak pernah berhenti berdoa. Ia meminta kepada Allah agar memberikan keturunan lagi, agar ia dan Hawa bisa membangun kembali keluarga mereka yang telah hancur karena perbuatan Qabil. Ia percaya bahwa Allah Maha Penyayang dan akan memberikan mereka keturunan yang baik. Tidak lama setelah itu, doa Adam dikabulkan. Hawa kembali mengandung. Kali ini, kehamilan ini terasa lebih lama hilang dari hatinya. Ia menatap wajah anaknya yang masih suci dan berkata, Engkau adalah anugerah dari Allah. Semoga engkau menjadi manusia yang baik dan taat kepadanya. Kehidupan baru dimulai. Adam dan Hawa merasa bahagia dengan kehadiran anak mereka. Mereka menamai anak itu Sith, yang berarti anugerah. Ia lahir sebagai pengganti Habil dan menjadi harapan baru bagi umat manusia. Seth tumbuh dengan penuh kasih sayang. Adam dan Hawa mendidiknya dengan kebijaksanaan yang mereka dapatkan dari pengalaman hidup mereka. Adam mengajarkan Seth tentang Allah, tentang bagaimana hidup di dunia, dan bagaimana menjadi manusia yang bertakwa. Sementara itu, Qabil menjalani hidupnya dalam kesepian. Ia terusir dari keluarganya, dihantui oleh dosa yang telah ia lakukan. Tidak ada yang bisa menghapus rasa bersalahnya, dan dunia terasa begitu dingin baginya. Ia telah memilih jalannya sendiri, jalan yang penuh penderitaan. Seth tumbuh menjadi anak yang penuh kelembutan dan kebijaksanaan, berbeda dengan Qabil. Ia memiliki hati yang bersih dan selalu taat kepada Allah. Adam merasa bahwa anak ini adalah harapan bagi umat manusia yang akan datang. Adam menyadari bahwa dunia ini masih panjang perjalanannya, kehidupan akan terus berkembang, manusia akan terus bertambah. Ia tahu bahwa perjalanannya sebagai bapak umat manusia masih belum selesai, tetapi kini ia memiliki harapan baru dalam diri Sith. Seth tumbuh menjadi anak yang taat kepada Allah, penuh kebijaksanaan dan kelembutan. Adam merasa bahwa anak ini adalah penerus yang akan menjaga keturunan manusia tetap berada di jalan yang benar. Setiap hari, Adam mengajarkan Sith tentang ilmu kehidupan, cara bertani, berburu, dan yang paling penting, tentang keimanan kepada Allah. Seiring berjalannya waktu, manusia mulai berkembang. Anak-anak Adam dan Hawa beranak pinak, membentuk keluarga mereka sendiri. Mereka belajar bercocok tanam, beternak, dan membangun rumah-rumah sederhana. Dunia yang dulu sepi kini mulai dipenuhi kehidupan. Namun, tidak semua manusia mengikuti jalan yang lurus. Qabil, yang telah pergi jauh dari keluarganya, membangun permukiman sendiri bersama keturunannya. Ia hidup dalam kebencian dan kesombongan, jauh dari ajaran yang diberikan Adam. Di sanalah awal mula dua kelompok manusia yang berbeda, yang mengikuti petunjuk Allah, dan yang terjerumus dalam kesesatan. Menjelang usia senjanya, Adam semakin banyak menghabiskan waktu bersama Sith. Ia tahu bahwa waktunya di dunia ini tidak akan lama lagi, dan ia ingin memastikan bahwa Sith siap untuk memimpin generasi berikutnya. Anakku, kata Adam, tetaplah berpegang teguh pada Allah.
Jangan pernah berpaling darinya, karena hanya dengannya manusia akan selamat. Hawa, yang telah menemani Adam sejak awal kehidupan di bumi, merasakan kesedihan yang mendalam. Ia tahu bahwa mereka semakin dekat dengan akhir perjalanan mereka di dunia ini. Namun, ia juga merasa tenang, karena mereka telah mewariskan ilmu dan keimanan kepada anak-anak mereka. Pada suatu malam yang sunyi, Adam merasa tubuhnya semakin lemah. Ia memejamkan matanya, mengingat perjalanan panjang yang telah ia lalui sejak ia pertama kali diturunkan ke bumi. Ia telah melihat anak-anaknya tumbuh. Ia telah merasakan kebahagiaan dan kesedihan. Kini, ia merasa damai, karena ia tahu bahwa tugasnya telah selesai. Pada suatu malam yang sunyi, Adam merasa tubuhnya semakin lemah. Ia memejamkan matanya, mengingat perjalanan panjang yang telah ia lalui sejak ia pertama kali diturunkan ke bumi. Ia telah melihat anak-anaknya tumbuh. Ia telah merasakan kebahagiaan dan kesedihan. Kini, ia merasa damai, karena ia tahu bahwa tugasnya telah selesai. Di pagi yang hening itu, Adam wafat. Seluruh alam seakan bersedih. Hawa menangis di samping suaminya, sementara Sits berdiri dengan hati yang penuh duka. Namun, mereka tahu bahwa Adam telah pergi dengan damai, dan tugas mereka kini adalah meneruskan warisan yang telah ia tinggalkan. Sits kini menjadi pemimpin generasi manusia berikutnya. Ia merasa beban berat di pundaknya, tetapi ia juga tahu bahwa Allah bersamanya. Ia bertekad untuk menjaga keturunannya tetap berada dalam kebaikan, sebagaimana yang telah diajarkan oleh ayahnya. Setelah kepergian Adam, Hawa menghabiskan sisa hidupnya dengan mengajarkan anak-anaknya tentang kisah perjuangan mereka. Ia menceritakan bagaimana mereka pertama kali datang ke bumi, bagaimana mereka membangun kehidupan dari awal, dan bagaimana Adam selalu mengajarkan pentingnya berpegang teguh kepada Allah. Hawa tahu bahwa meskipun Adam telah pergi, warisan ilmunya akan terus hidup. Dunia terus berkembang, keturunan manusia semakin banyak, dan Sits memastikan bahwa mereka tetap berada di jalan yang benar. Ia mengajarkan mereka tentang keimanan, tentang bagaimana Adam pertama kali diciptakan, dan tentang betapa pentingnya tetap bersyukur kepada Allah. Tapi di sisi lain dunia, keturunan Kabil mulai melupakan ajaran Allah. Mereka semakin terjerumus dalam kesesatan, menciptakan budaya yang penuh dengan kezaliman dan ketidakadilan. Perbedaan antara kedua kelompok manusia ini semakin nyata, dan dunia pun mulai terbagi menjadi dua jalan, jalan kebaikan dan jalan kesesatan. Seiring waktu, Sits tumbuh menjadi pemimpin yang bijaksana. Ia selalu mengingat ajaran Adam dan berusaha menegakkannya dalam kehidupan sehari-hari. Di bawah kepemimpinannya, manusia yang taat kepada Allah semakin berkembang. Mereka hidup dengan penuh kedamaian, bekerja bersama, dan tidak pernah melupakan ibadah mereka. Tetapi di sisi lain dunia, keturunan Kabil semakin jauh dari jalan Allah. Mereka membangun peradaban yang besar, namun di dalamnya penuh dengan kemewahan, keserakahan, dan perbuatan maksiat. Mereka mulai melupakan asal-usul mereka, melupakan Adam, dan menganggap bahwa dunia ini adalah tempat untuk bersenang-senang tanpa aturan. Sits menyaksikan dari kejauhan bagaimana manusia mulai terjerumus ke dalam kesesatan. Mereka mengadakan pesta besar, mabuk-mabukan, dan menyembah hal-hal selain Allah. Hatinya merasa sedih, tetapi ia tahu bahwa ini adalah ujian bagi keturunannya. Tidak semua manusia akan tetap berada di jalan yang benar. Beberapa pemuda dari kelompok Sits mulai tergoda. Mereka melihat betapa mewahnya kehidupan di perkampungan Kabil. Mereka melihat makanan berlimpah, tawa, dan kesenangan yang seolah tidak ada batasnya. Setan mulai membisikkan godaan dalam hati mereka. Mengapa kalian harus hidup dengan aturan yang begitu ketat? Lihatlah mereka, mereka bahagia dan bebas. Akhirnya, beberapa dari mereka mulai pergi ke perkampungan Kabil. Awalnya mereka hanya ingin melihat, tetapi perlahan mereka mulai terbiasa dengan kemewahan dan kebebasan yang ada di sana. Mereka mulai meninggalkan ibadah mereka, mulai melupakan ajaran syaitan, dan akhirnya bergabung dengan orang-orang yang telah sesat. Melihat ini, Sits memperingatkan kaumnya, jangan biarkan diri kalian tergoda oleh dunia yang penuh tipu daya. Allah telah memberikan kita petunjuk yang jelas, dan kita harus tetap berpegang teguh padanya. Jangan sampai kalian terjerumus seperti mereka, karena akhirnya hanya akan ada penyesalan. Namun, mereka yang telah pergi ke perkampungan Kabil mulai merasakan kegelisahan. Meskipun mereka dikelilingi oleh kemewahan dan kebahagiaan, hati mereka terasa kosong.
Mereka tidak lagi merasakan kedamaian yang dulu mereka rasakan saat bersama Sith. Tapi sebagian dari mereka sudah terlanjur terikat dengan kehidupan dunia, dan mereka tidak tahu bagaimana cara kembali. Sith tahu bahwa ini adalah ujian yang besar. Ia tahu bahwa tidak semua manusia akan tetap berada di jalan yang benar, tetapi ia tidak menyerah. Ia terus berdoa kepada Allah, meminta agar keturunannya tetap berada dalam lindungannya. Ia percaya bahwa selama mereka tetap berpegang teguh pada ajaran Allah, mereka akan selamat dari godaan dunia. Sementara itu, Qabil telah menjadi tuan. Ia hidup dalam kesepian, dihantui oleh dosa yang pernah ia lakukan. Ia telah kehilangan semua rasa damai dalam hatinya. Ia melihat anak-anaknya tumbuh dalam kemewahan dan kesombongan, tetapi ia sendiri merasa hampa. Ia sadar bahwa ia telah memilih jalan yang salah, tetapi penyesalannya tidak bisa mengubah apa yang telah terjadi. Pada akhirnya, Qabil meninggal dunia tanpa membawa kebaikan dalam hidupnya. Ia menjadi manusia pertama yang membunuh saudaranya sendiri, dan ia hidup dalam penderitaan karena dosanya. Ia meninggalkan generasi yang telah jauh dari Allah, dan ia tidak bisa mengubah takdirnya. Ia adalah pelajaran bagi seluruh manusia, bahwa keserakahan dan kesombongan hanya akan membawa kehancuran. Di sisi lain, Sith terus memimpin kaumnya dengan kebijaksanaan. Ia tahu bahwa perjalanannya masih panjang, dan bahwa manusia akan terus diuji dengan berbagai godaan. Tapi ia juga tahu bahwa selama mereka tetap berpegang teguh pada Allah, mereka akan selalu menemukan jalan kembali. Kisah ini belum berakhir. Ini adalah awal dari perjalanan panjang manusia di bumi, perjalanan yang penuh dengan ujian, kesalahan, dan penyesalan. Namun, selama manusia tetap mencari kebenaran dan berpegang teguh pada Allah, masih ada harapan untuk masa depan yang lebih baik. Sith terus berusaha menjaga kaumnya di jalan yang benar. Ia mengajarkan mereka tentang kebesaran Allah, tentang pentingnya bersyukur, serta tentang bahaya mengikuti hawa nafsu. Ia mengingatkan mereka bahwa kehidupan ini hanyalah sementara, dan bahwa akhirat adalah tujuan yang sesungguhnya. Sementara itu, keturunan Qabil semakin jauh dari ajaran Allah. Mereka mendirikan kota-kota besar dengan bangunan megah. Mereka menciptakan alat musik, tarian, dan berbagai hiburan yang melalaikan. Mereka mulai menganggap bahwa kehidupan ini hanyalah tentang kesenangan, dan mereka menolak untuk mengingat Allah. Setan melihat bahwa manusia semakin mudah tergoda. Ia mulai mengajarkan mereka cara-cara baru untuk menikmati dunia. Ia mengajarkan mereka musik yang menggugah hawa nafsu, minuman yang membuat mereka mabuk, serta cara berpakaian yang semakin jauh dari kesopanan. Ia membuat mereka percaya bahwa hidup ini hanya untuk bersenang-senang, dan bahwa tidak ada yang perlu mereka takutkan setelah mati. Setan tidak hanya bekerja pada kaum Qabil. Ia juga mulai menggoda beberapa pemuda dari kaum Sith. Mereka penasaran dengan kehidupan di sana, dengan cahaya, musik, dan tawa yang terdengar begitu menggoda. Beberapa dari mereka mulai berpikir, apakah benar mereka hidup dalam kesesatan? Atau mungkin mereka hanya memiliki cara hidup yang berbeda? Setan telah menanamkan keraguan di hati mereka. Rasa penasaran mulai tumbuh, dan akhirnya beberapa dari mereka memutuskan untuk melihat sendiri kehidupan di perkampungan kaum Qabil. Mereka berjalan di bawah cahaya bulan, menyelinap keluar dari desa mereka, dan mendekati kota yang penuh dengan cahaya dan suara yang menggoda. Para pemuda dari kaum Sith terkejut. Mereka belum pernah melihat sesuatu seperti ini sebelumnya. Wanita-wanita berpakaian indah menari dengan gemulai, musik yang asing namun menyenangkan bergema di udara, dan orang-orang tampak begitu bahagia. Awalnya, mereka ragu, tapi setan berbisik di hati mereka, lihatlah, mereka tidak menderita, mereka bahagia. Apa salahnya bersenang-senang? Inilah saat pertama kalinya dua kaum yang telah lama terpisah mulai bercampur. Salah satu wanita dari kaum Qabil mendekati seorang pemuda Sith, tersenyum, dan mengulurkan tangannya. Ia berbicara dengan lembut. Suaranya seperti alunan musik. Pemuda itu awalnya ragu, tapi kemudian, ia membiarkan dirinya terseret ke dalam godaan dunia yang baru. Setan telah berhasil. Pemuda-pemuda itu mulai sering kembali. Awalnya hanya ingin melihat-lihat, lalu mulai menikmati, hingga akhirnya, mereka tidak bisa lagi hidup tanpa hiburan itu. Mereka mulai meninggalkan ajaran Sith, melupakan peringatan yang telah diajarkan oleh ayah mereka, dan akhirnya, mereka tidak bisa lagi hidup tanpa hiburan itu.
mereka mulai meninggalkan ajaran Sith, melupakan peringatan yang telah diajarkan oleh ayah mereka, dan akhirnya, mereka pun berubah. Hati mereka menjadi keras, dan dosa tidak lagi terasa seperti sesuatu yang salah. Tapi perubahan ini tidak luput dari perhatian. Para orang tua di perkampungan kaum Sith mulai menyadari bahwa anak-anak mereka berubah. Mereka menjadi lebih sering pergi, lebih sering melamun, dan lebih sedikit mengingat Allah. Para tetua mulai khawatir. Mereka berkumpul dan berbicara tentang apa yang sedang terjadi. Sita, sebagai pemimpin dan nabi di antara mereka, merasa sangat sedih. Ia berdiri di tengah-tengah kaumnya, menyerukan peringatan keras, "Jangan biarkan setan menyesatkan kalian. Jangan kalian tinggalkan jalan Allah demi kesenangan yang sementara." Tapi sayangnya, bagi sebagian pemuda yang telah merasakan manisnya dunia, peringatan itu hanyalah suara yang tertiup angin. Inilah titik balik dalam sejarah manusia. Mereka yang sebelumnya hidup dalam kesucian dan ketaatan kini mulai membangkang. Mereka mulai menertawakan ajaran Sith, menganggapnya kuno dan membosankan. "Kami ingin menikmati hidup kami," kata mereka, dan tanpa mereka sadari, dunia mulai berubah dengan cepat. Sith merasa tak berdaya. Ia berdoa dalam kesunyian, menangis dalam sujudnya, meminta petunjuk kepada Allah. "Ya Allah, hamba-Mu tak berdaya. Berikanlah hamba-Mu petunjuk untuk menyelamatkan kaum yang tersesat," dan Allah tidak pernah meninggalkan hamba-Nya yang beriman. Setan tertawa dalam kegelapan. Ia telah berhasil menyesatkan sebagian manusia, dan ia tidak akan berhenti. Ia tahu bahwa selama manusia masih memiliki iman, masih ada harapan untuk mereka kembali. Maka ia pun bekerja lebih keras, menciptakan lebih banyak godaan, lebih banyak cara untuk membuat manusia melupakan Tuhan. Tapi Sith tidak menyerah. Ia tahu bahwa selama masih ada yang beriman, masih ada harapan. Ia mulai menyusun rencana, mengumpulkan orang-orang yang masih setia kepada Allah, dan mencari cara untuk menyelamatkan mereka dari dunia yang semakin tenggelam dalam kesesatan. Sebab, sejarah manusia belum berakhir, dan perjuangan masih panjang.